Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita, kembali saya ajak Anda untuk menyimak cuplikan wawancara pebalap Formula 1 Rio Haryanto dengan rekan saya Carlos Michael berikut ini. Lalu saya penasaran dengan angka 88 yang nanti akan Anda bawa dan akan menjadi angka dimanapun ketika Anda melintasi sirkuit di F1. Ini ada apa dengan angka 88 ini, Mas Rio? Oke, pada di tahun 2009 saya menjadi juara Asia di Formula BMW Asia Pasifik, dan itu sebenarnya bisa dibilang bahwa mungkin karir saya start dimulai itu benar-benar profesional di tahun 2009, dan tahun kedepannya unfortunately saya tidak boleh memilih angka 88 di kelas GP3 Series dan juga di GP2 Series, tetapi di Formula One kita diperbolehkan untuk memilih nomor according dari interest pembalap itu sendiri, dan saya memilih 88 karena pada tahun 2009 saya tampil sukses, dan mungkin it's a lucky number juga, dan hopefully it will bring me more success di Formula One. Dan kita berharap 88 itu menjadi benar-benar angka keberuntungan ya. Iya, dan kita kemudian melihat ada orang-orang seperti Pascal Wehrlein yang akan setim dengan Anda. Lalu bagaimana penilaian Anda, istilahnya ini kemudian menjadi juga prediksi Anda tentang peluang Anda di F1 nanti bermain bersama dengan orang-orang yang hebat gitu. Ya, rekan tim saya adalah Pascal Wehrlein, dia pembalap dari Jerman, dan dia adalah pembalap junior development driver dari tim Mercedes. Jadi itu adalah hal yang sangat positif buat tim Manor Racing, karena mereka akan bersharing informasi dengan tim Mercedes secara langsung, dan kita juga akan menggunakan mesin yang sama dengan yang akan digunakan dengan Lewis Hamilton. Jadi itu suatu hal yang sangat positif, dan tim Manor Racing sendiri mengatakan bahwa mereka ingin menjadi tim papan tengah. Jadi dengan adanya support dari rekan teammate, karena dia adalah jebolan dari tim Mercedes driver, ini akan membawa suatu hal yang positif buat tim Manor Racing dan juga buat saya. Tetapi seorang Rio Haryanto siap bersaing begitu kan ya? Iya, selalu. Iya, dan Anda sudah menguji mobil Manor di Abu Dhabi, dan dengan mesin yang dipakai waktu itu adalah Ferrari ya. Kalau musim 2016 ini pakai Mercy ya, begitu. Nah, bocoran teknis soal ini, seorang Rio Haryanto kemudian beradaptasi dengan sesuatu yang mungkin baru, atau seperti apa peluangnya? Ya, untuk bocoran mungkin dari technical team director memang sudah memutuskan untuk pindah dari Ferrari ke Mercedes, dikarenakan bahwa mesin Mercedes ini memiliki potensi yang bagus, dan juga in terms of technically Mercedes juga bisa mungkin memberikan efisiensi begitu, karena kita tidak ada refueling bahan bakar, jadi kita memerlukan mesin yang cukup efisien untuk bisa memberikan speed dan juga efisiensi throughout the whole race. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan Mas Eka. Mas Eka, kalau kita melihat sejarah perjalanan panjang Rio yang memang cukup panjang, artinya tidak ada sukses yang instan begitu kan? Ini faktor keluarga, dukungan masyarakat, dan juga dari GP3, GP2 sampai F1. Kalau dipetakan, Anda melihat apa sih lompatan-lompatan prestasi Rio itu, terlihatnya apa saja kira-kira? Gini, kalau menurut saya track yang diambil Rio dalam dalam jenjang karirnya itu sudah benar gitu. Karena dia mengambil track mulai dari go-kart, kemudian ke atasnya lagi ada Formula Asia, kemudian Formula BMW, terus dia pernah ambil Auto GP untuk menambah jam terbang, kemudian dia baru masuk GP3. Nah, GP3, GP2 adalah jenjang yang banyak diambil oleh mayoritas pembalap di dunia untuk masuk ke F1. Karena yang kita tahu GP2 itu adalah supporting race-nya F1. Jadi F1 sebagai main race, sebagai balapan utama, kemudian
GP2 itu loh. Nah, itu dalam satu weekend yang sama. Dalam misalkan di Sepang nanti ada F1, kemudian ada GP2. Automatically perhatian orang-orang F1 itu sangat besar ke GP2 karena diselenggarakan secara berbarengan. Jadi menurut saya track yang sudah diambil Rio ini sudah benar gitu dalam hal balap gitu loh. Dan ditambah memang dia kalau saya lihat dia memang orang yang mempunyai mental juara ya. Kalau nggak punya mental juara di GP3 juga udah habis. Udah lewat gitu kan? Iya. Karena 3 jenjang balap ini udah, kalau orang bilang sarang kolam ikan hiu. Gitu. Ya siapa yang lemah dia akan kalah dengan sendirinya, dimangsa. Iya. Akhirnya saya akan nonton F1 lagi nih setelah terakhir zamannya Schumacher gitu. Udah lama banget. Udah lama. Dan saya pasti yakin bahwa 240 sekian juta orang Indonesia bisa jadi pasar baru bagi F1. Ini mungkin juga yang dipikirkan oleh F1 ya dengan masuknya Rio. Tapi kita akan coba Mas Eka mendengarkan masukan dari penonton kita terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Sudah bergabung melalui telepon Sofyan dari Halmahera. Pak Sofyan, selamat malam. Selamat malam, ya. Ya, silakan komentar atau pertanyaan langsung, Pak. Iya, komentar. Ini kami sangat bangga dengan Bung Rio yang cukup maju, yang cukup bersemangat, komitmen yang kuat, sangat luar biasa. Kami masyarakat sangat bangga sekali. Kami juga meminta kalau bisa bagaimana ke depan pemerintah berpikir bahwa semua bakat-bakat bangsa atau generasi muda ini dapat dilanjutkan keberlangsungan bakat mereka. Ini menjadi penting karena jangan lagi seperti Rio, maksudnya punya potensi yang luar biasa tetapi masih ada tersendat-sendat. Padahal misalnya kalau dana-dana Komdev, dana-dana CSR, dana-dana pajak yang dimana bisa ada silpa dan lain-lain untuk dikembangkan mendorong generasi muda yang berbakat, wah sangat luar biasa. Dan juga kami dari Maluku Utara, khususnya di Pulau Morotai yang berhadapan dengan perbatasan Pasifik, menginginkan supaya dibangun salah satu untuk arena balap F1 di Pulau Morotai karena daratan sangat luas dan bagus. Dan akses untuk ke Pasifik sangat bagus. Kami menginginkan supaya arena F1 ini dengan Rio ini supaya dibangun di Maluku Utara, khususnya di Pulau Morotai. Terima kasih banyak. Luar biasa, Pak Sofyan. Kami sangat mendukung. Iya, menarik sekali nih kalau dibangun sirkuit di Morotai ya, pemandangannya indah, apalagi kalau bisa menjadi ajang bagi pebalap-pebalap F1 internasional. Pak Sofyan, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Selamat malam. Ya, ini ada perhatian masyarakat kita di kawasan timur Indonesia. Artinya begini, kalau kita bicara pasar, Indonesia pasar yang cukup besar. Mulai bulan depan, pemberitaan tentang Rio pasti akan banyak mendominasi media-media, khususnya berita-berita tentang F1 gitu. Termasuk majalah Anda tentunya kan? Tentu. Bagaimana cara mengelola isu ini agar tetap cantik, seksi sampai sepanjang musim ini, Mas Eka? Ya, yang jadi perhatian kita justru sekarang adalah Rio ke depannya, ya kan? Karena Rio sudah masuk F1. Nah, sekarang yang what next gitu dengan Rio. Sekarang pada minggu depan, hari Senin, Selasa, Rabu, Rio akan menjalani tes pramusim. Dia juga akan fitting kursi mobil balap. Nah, kita harus lihat bagaimana hasil tes Rio. Yang perlu kita ketahui juga adalah sekarang Rio punya kompetitor atau teammate yang sangat kompetitif, Pascal Wehrlein, dan dia adalah kemarin juara DTM. Meskipun DTM itu bukan open wheeler single seater, tapi dia punya backup dari Mercedes, dan dia lebih banyak juga jam terbangnya di Eropa, dan itu yang perlu kita waspadai. Dan kemudian juga bagaimana Rio menghadapi seri F1 pertama di Oz, di Albert Park, Australia. Kemudian nanti ada di Chinese, ada di Sakir. Nah, itu yang kita ini. Tentu dengan sebagai Rio sebagai pembalap F1 pertama di Indonesia dan punya fanbase yang sangat besar dan itu diakui oleh Manor, kemudian diakui sendiri oleh Bernie Ecclestone karena F1 ini agak turun ya peminatnya di Eropa. Makanya kenapa ada balapan malam. Nah, pihak penyelenggara membuat F1 itu bagaimana semenarik mungkin. Nah, dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan kita rindu seorang hero gitu sekarang ini. Anak muda yang menjadi role model
anak-anak muda bangsa sekarang gitu loh. Dan terutama juga role model dalam hal olahraga. Ya, tapi tentunya harus diwaspadai juga Mas Eka. Banyak pihak yang tentu sudah ancang-ancang sejak masuknya Rio. Menurut Anda siapa yang akan menjadi kompetitor utama Rio? Kompetitor utama Rio adalah dirinya sendiri menurut saya. Kemudian juga teammate-nya dan hasil balap tim tahun lalu. Jadi selain juga Rio perlu mengalahkan rekan satu timnya, Pascal, dia juga menurut saya juga harus menunjukkan lap time yang bagus. Artinya catatan waktu lap yang bagus, yang kalau bisa lebih bagus dibandingkan pembalap manor tahun lalu. Ya, kalau melihat track recordnya Rio dibandingkan dengan Pascal, peluang itu tentu lebih besar ya? Semua peluang ada, karena balapan F1 ini bukan cuman balapan mesin, balapan teknologi, tapi juga faktor laksi ya. Ada yang bagus, tiba-tiba ada tabrakan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba ya banyak faktor yang sebetulnya. Tapi tentunya mental juara itu sudah mampu mengatasi hal-hal tak terduga seperti itu, begitu kan? Iya tentu. Saya sih ngelihat bahwa tidak mudah. Yang saya bilang Mbak tadi bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pembalap, apalagi untuk masuk GP3, GP2. Yeah. Kedua balapan ini sudah jadi kolam ikan hiu di mana semua pembalap, semua pabrikan, seluruh tim itu saling berkompetisi dengan begitu kuatnya. Karena mereka ingin jadi yang terbaik. Karena mereka juga membutuhkan biaya balap kan. Jadi sponsorship, kalau misalkan balapannya menarik, sponsorship akan semakin banyak. Ya kan, peminat juga makin banyak. Nah, Anda katakan tidak mudah menjadi pembalap F1, tapi lebih sulit juga bagi Rio. Tidak mudah menjadi Rio sendiri. Tentu. Tapi saya yakin lah. Dengan Rio memiliki mental yang sudah terbangun. Iya. Dan itu proses yang cukup panjang. Sejak umur 6 tahun kan dia sudah mulai berlatih kan. Mas Eka, kita terima lagi telepon dari pemirsa. Sudah bergabung bersama kita. Telepon dari Pak Heru di Rawamangun, Jakarta. Pak Heru, silakan komentar atau pertanyaan, Pak. Komentar. Silakan. Pertama selamat kepada Rio ya, mempunyai beban yang luar biasa berat karena di sana ada miliaran uang rupiah dari masyarakat yang pertama. Yang kedua, saya melihat F1 ini bentuk entertain yang harus juga dicermati. Di situ ada teknologi, di situ ada produksi, di situ ada sponsor dan lain sebagainya. Nah, kalau secara teknis manor memang mungkin tim di bawah lah, level bawah, dan dia belum banyak menghasilkan di F1 ya. Tetapi saya berharap Rio ini di manor itu hanya sebagai batu loncatan. Seperti Alonso, seperti Massa, Felipe Massa, seperti satu lagi itu dia sebagai batu loncatan, sehingga nanti tim yang kuat itu merekrut dia, itu yang pertama. Yang kedua, kita bangsa Indonesia harus melihat juga ada pengalaman pahit, ada cerita pahit tetangga kita Malaysia dengan Alex Young. Di situ dia gagal, tetapi pemerintah Malaysia tidak menanyakan dana yang sudah dikeluarkan. Ternyata Petronas, dalam hal ini sponsor utama mereka, itu menjadi batu loncatan sehingga Petronas sekarang menjadi sponsor utama tim Mercedes. Nah, ini yang kami harapkan nih, Pertamina dan Rio ini hanya sebagai batu loncatan saja. Itu, ini kans yang sangat besar, tetapi perlu dicatat juga bahwa F1 ini penuh misteri. Lepas dari itu, saya berharap bahwa bebannya yang dipikul oleh Rio ini tidak menjadi beban saat dia menjadi berlaga, karena teknologi baru dia belum masih harus adaptasi, mekanik harus adaptasi, kecepatannya. Nah, tapi untungnya Rio dari kecil dia open wheeler, tidak seperti pembalap-pembalap yang lain. Dia open wheeler, murni dari go-kart F berapa itu sampai sekarang dia open wheeler. Itu sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru dari Rawamangun, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Prime Time Talk.